pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebret Team, Jebret Talks. Obrolan khas di Jebret Media TV kembali bersama dengan narasumber yang memang ini bisa dari mana-mana. Dan kali ini yang menjadi narasumber kita adalah seorang yang luar biasa. Karena yang menampung gua, Gary, waktu itu pas lagi di Piala Dunia Qatar, dapat hidup enak, dapat makan yang sangat lebih dari cukup dan bisa keliling-keliling di Qatar karena sosok tamu kita yang ada bersama dengan kita. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kakak Alex Newone ya. Alex, sebenarnya ini cuma nama ini ya, nama apa? Panggung. Nama di medsos saja. Oh, nama di medsos. Kalau marganya kan ada. Apa tuh? Marga saya WT Bosi. Oh, WT Bosi. Iya, cuman di paspor nggak dipakai karena namanya terlalu panjang. Oke. Jadi marganya dihilangin. Jadi kalau di paspor namanya? Namanya Alexander Yosef Samuel. Wow, namanya. Jadi kalau ditambah marga lagi nggak cukup paspor. Panjang ya? Makanya marganya dihilangin. Alexander Raja. Yosef. Joseph Nabi. Nabi. Baru apa satu? Samuel kisah dalam kitab suci juga. Iya. Beban ya namanya. Beban berat. Tapi kalau Newone dari Itu iseng-iseng aja. oh bisa dapat. Iya. Iseng-iseng aja cocok ya sudah pakai aja. Tapi saya harus berterima kasih juga sama Gary sama Lai ya karena kakak orang Batak ya. Iya. Jadi udah biasa manggil ke orang Batak itu Lai. Iya. Karena saya dikenalin sama Ricardo Salampesi, bukan dikenalin, diminta untuk kontak Iya. Lai Alex ini kalau ke Qatar karena katanya kakak Erik ini, Ricardo ini sama teman-teman timnas pernah kenal, Iya. gitu loh. Nah saya waktu itu nggak tahu tuh, pokoknya pede aja kontak dan akhirnya bukan cuman ketemu tapi dijemput di servis bintang 5, makanya saya udah datang ke situ, pulang datang lagi. Salah satu alasannya karena ada kakak Alex ini. Tapi kok bisa sama Ricardo itu ada cerita apa sama Ricardo? Ricardo karena sama-sama dari Papua. Terus kalau orang Papua pasti support Persipura ya. Ya. Jadi kalau mereka main di mana kadang kita ada dulu waktu saya masih kerja di Kalimantan Timur di Bontang, kan Persipura sering main ke PKT lawan PKT. Ya. Kalau mereka ada itu pasti saya datang lah. Karena ada jadi kita berusaha minjam lapangan untuk mereka latihan. Ya. Punya PT Badak. Ya. Jadi lama-lama makin dekat lah sama Boa, sama Ricardo. Waktu itu masih ada almarhum yang sudah meninggal, Ifak Dalam. Oh. Saya. Edward Ifak Dalam. Edward. Oke. Bukan Edward. Edward punya. Oh. Edward Iya, punya makanya. kakak. Punya Ino. kakak ya. Iya. Carolino. Iya. Tapi ya, pernah ada hubungan ke Qatar juga mereka? Kalau Boas itu tahun 2011. Boas sama Ricardo. Cuman waktu sampai di hotel, Ricardo orang tuanya meninggal. Jadi Ricardo balik. Oke. Waktu itu untuk persiapan Piala Dunia Brasil 2014. Indonesia kan satu grup sama Qatar. Ya. Jadi Ricardo balik, saya datang ketemu Boas. Dan itu masih zamannya Firman Utina. Bambang, pelatihnya masih orang Inggris, Peter White. Oh, Peter White. Iya. Berarti kalau sama Ricardo sama yang lain udah ada kenal waktu di Persipura. Di Persipura. Waktu itu Lai di Kaltim ya. Iya, Jadi begitu Bontang. di Bontang begitu dengar ada mereka juga datang, mereka kontak juga. Iya. Berarti pindah ke Qatarnya dari kapan? Pindah ke Qatar 2011. 2011. Itu karena memang udah bosen di Indonesia. Iya, karena kebetulan keterima kerja di sana. Di Qatar. Berarti sekarang udah berapa tahun di Qatar? Sudah 12. Udah 12 tahun ya? 12 tahun. Tapi kan dari kemarin selama di Qatar gitu kayaknya emang pencinta bola juga. Sangat. Lah ini kan. Sangat. Itu apa ya? Waktunya bola kan lebih lah dari segalanya pasti bola. Ya kenapa bisa begitu? Ya mungkin bawaan dari kecil ya. Saya suka. Memang bola pokoknya selalu lebih diutamakan lebih dari
umpamanya kalau gini, kalau biasa di Qatar weekend kan Premier League ya. Ya. Biasa Sabtu Minggu kalau umpamanya istri ajak jalan-jalan. Saya bilang cepat ya, harus balik sebelum Premier League mulai ya, karena di sana kan lebih awal. Ya. Kalau Indonesia biasa jam 10, di sana kita biasa jam 6 sudah ada pertandingan. Berarti dari sebelum nikah udah tahu kalau gila bola. Iya. Jadi kalau nanti Sangat tahu. diburu-buru, disuruh cepetan, Iya, udah ngerti ya. Udah tahu. Padahal orang Batak loh. Iya. Kok bisa sabar gitu ya? Iya. Kadang ngomel juga. Suka klub apa sih, Le? Kalau di luar? Liverpool dong. Masa Allah? Iya. Serius? Saya kan ya Liverpool sejati nih. Oh, aku taunya kemarin karena Jerman kan? Enggak, tapi kan di itu kan ada. Di medsos kan ada saya nonton. Liverpool ya? Liverpool. Enggak, maksudku tapi waktu FIFA World Cup, FIFA Club World Cup. Firmino ya? Iya, yang yang golin. lawan klub Brasil. Iya. Iya, Firmino golin waktu itu kan? Iya. Makanya ini salah ini, malah dikasih baju Belanda di belakang. Enggak apa-apa. Liverpool kalau klub. Kalau negara? Saya suka dua, Liverpool sama Bayern Munchen. Oh. Ya, Bayern Munchen. Timnas? Selain Indonesia ya? Selain Indonesia, Jerman. Jerman kan? Iya. Ini mah pelanggaran, ini malah naruh baju Belanda. Jerman lah. Berarti nggak semua teman-teman di Papua, di Ambon itu nggak semua Belanda ya? Nggak suka. Nggak harus. Di Manokwari banyak. Kalau tempat asal saya, itu banyak Jerman. Banyak Jerman ya? Sama Argentina kayak banyak juga loh kemarin. Argentina banyak, tapi dibanding Brasil lebih banyak Brasil kayaknya. Oh, lebih banyak Brasil lagi? Tapi kalau dibanding Belanda, lebih banyak Belanda. Karena mungkin mereka rata-rata terkait Ada kaitannya? kaitan dengan sejarah lah. Betul. Sejarah dulu. Makanya kenapa malah Jerman? Jerman itu harusnya orang Batak Saya loh. Karena kan kita Jermannya- penyebaran agama dulu yang bawa orang Jerman. Iya. Si Nomensen. Saya Jerman itu salah satunya. Kalau yang bawa sejarah itu kan kayak Papua kan orang Jerman. Jerman juga? Orang Jerman. Iya. Orang Jadi Jerman. mulai dari dulu Dari emang kecil lah. Jerman. Saya suka Jerman. Kalau Liverpool, kenapa? Liverpool itu karena punya sejarah yang luar biasa. Mereka punya pemain-pemain bagus kayak Ian Rush, mereka solid lah. Iya. Jadi eranya Ian Rush ya? Ya, Ian Rush, John Barnes. Ya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Melihat Liverpool sekarang bagaimana? Sekarang mungkin belakangnya perlu diperbaiki. Belakangnya hancur. Tapi kan kemarin bertemu tuh dua tim favorit. Liverpool Iya, lawan Munchen. Iya, belakangnya hancur. Hancur emang. Jadi belum yakin musim ini? Belum. Kalau mungkin musim panas mereka transfer pemain, beli pemain baru untuk ngisi belakang mungkin oke. Tapi kemarin waktu juara gimana tuh? Di Qatar gimana tuh kalau Premier League di Qatar seru nonton apa? Waktu FIFA ada World nonton Cup. bareng juga sih? Enggak, waktu juara Liga Inggris kan baru beberapa tahun pas Covid. yang pas Covid. Ya kita agak terbatas saya nonton di rumah. Jadi gitu. cuma nonton di rumah ya. Ini juga Champions League juga. Tapi waktu FIFA World Cup itu penuh tuh. Yang Club World Cup antar klub. Oh, nonton langsung kan? Nonton langsung di Iya kan? Khalifa Stadium. Nah, ini mungkin juga perlu diceritain sama jebret tim semua. Ini Kakak Alex ini suka nonton stadion juga ya? Iya. Stadion ke stadion ya? Udah berapa banyak stadion yang disinggahi? Pernah ke San Siro. Oke. Nonton Inter Milan Lazio. Karena itu kebetulan pas libur. Ya. Liburan musim dingin lah nih. Terus Kalau nggak pas libur ketahuan bolos ya? iya, Oh terus, iya. terus di di Turki, Ya. di Fenerbahce punya stadion, sama di Galatasaray. Nah, karena itu kebetulan dekat mall, jadi ini ada stadion, ada pertandingan. Sudah Tiketnya susah kan kalau susah. big match Tapi tuh? ada Calo? tiket ini calo, Oh, tetap agak ada. mahal. Tetap ada ya? Terus di Kayaknya ke Allianz pernah ya? Allianz Arena. Iya kan? Itu juga pas pas perempat final Champions League itu Bayern Munich Sevilla yang 0-0. Ya. Itu kita dapat tiket juga di situ, ditawar.
sama kayak pengalaman Iya, saya loh. ser- Jadi belum pegang tiket dulu kan? Iya. Cuma pergi mau foto-foto aja di Ternyata di stadion. lokasi ada yang nawarin kan? Jadi istri saya dulu, aduh ini di luar budget ini. tapi tetap dibeli lah. Tapi kalau nonton itu sama kakak, Sama, masuk. selalu berdua. Iya. Lumayan dong budgetnya ya. Iya, lumayan. Pas Piala Dunia kan itu di Qatar, di tempat layak kerja kan. Iya. Boleh diceritain nggak bagaimana sih kalau keadaan waktu itu saat mau dapat tiket, kemudian juga warga di Qatar itu bagaimana dulu? Jadi kalau tiket itu kan mereka jual itu langsung dari situs resminya FIFA. Ya, Jadi waktu itu ditentuin tanggalnya. Kalau saya nggak salah ada berapa kali pertandingan. fase untuk Oh ya. penjualan. Jadi Januari jadi kita itu kan mereka bedain antara residen sama orang dari luar. Dari luar. Ya dari kayak Bang Valen mereka belikan dari internasional punya. ya. Kita kan dari Oh ini ada dari lokal. dari lokal. Jalur lokal. Khusus untuk residen di Qatar. Ya, Jadi Januari itu kita masuk, itu kita milih tuh. oke. Jadi saya milih berdasarkan pertandingan hari libur saya lah, hari libur kerja. Karena saya kerja, hari kerja saya harus kerja. Kerja. Jadi kita milih pertandingannya, itu milih sebanyak mungkin. Boleh. Boleh mulai dari pembukaan Penyisian. sampai final. Ya. Kita boleh nanti diundi. Itu diundi di apa? Zurich ya? Oh di Swiss. Iya, Swiss. Jadi mereka undi. Setelah itu nanti mereka kirim ke email ini yang berhasil hasil undian, yang tembus ini. Itu waktu itu belum ada pembagian grup. Oke. Jadi asal-asalan tuh Jadi beli. nggak tahu ini siapa yang main. Iya, makanya saya dapat Meksiko lawan Polandia. Iya. Kemudian saya dapat Korea lawan Ghana. Iya. Terus dapat ada yang bagus saya dapat dari Portugal lawan apa namanya? Uruguay. Nah, itu termasuk yang bagus yang dapat. Terus Belanda lawan Qatar itu Iya. dari hasil undian yang belum Diacak. ada grup, belum Iya, iya. Nanti pas yang kedua Harganya? harganya Murah? waktu itu Apa itu harga ada, normal? Ada kategori kan? Oke. Kategori Jadi milihnya juga udah sama kategorinya? iya. Oh. Jadi kategori yang paling kategori 4 itu sekitar 40 kata rial, 40 ya? Iya 40. 40 kata rial itu sekitar 160.000. Murah banget ya? Iya, itu untuk kategori 4. Tapi kalau kebanyakan milih kategori 4, akhirnya peluang kita dapatkan kecil. Oke. Kalau jadi nyesal juga waktu itu ya. Umpamanya saya beli kategori 3, mungkin peluang dapat saya itu lebih banyak karena orang rame-rame milih yang kategori 4. Nah, Tapi begitu kita datang terus tahu harganya sekarang berapa terus beli dari calo, tahu kan? Iya. Nggak nyesal dong. Iya. Terus ada 40 kategori 3 itu waktu itu masih penyisian ya. Itu ada yang 80 rial. Itu kan masih termasuk lumayan murah. Murah lah. Ya. Orang kita beli sama Gary di sana kemarin minimal 4 juta. Cuma final waktu itu saya milih final itu kan yang kategori 4 itu kesenangannya. Ya pasti nggak dapat, semua milih Semuanya kategori ke 4. situ. Ya. Jadi umpamanya ambil kategori 3 kemungkinan dapat ada tuh. Meskipun harganya agak lumayan karena final. Iya. Final biasanya harganya sama dengan pembukaan. Hampir sama. Teman saya kemarin nonton final 75 juta lah. Ya, Satu betul tiket itu, ya. di belakang gawang. Waktu itu kita kalau yang normal 750. Itu yang kategori 4. 750 kata rial sekitar 2 juta. Iya. 2.500.000. Jauh. Iya. Jadi emang kalau misal ditanya juga berarti itu termasuk calo apa enggak segala macam ya memang banyak yang reseller juga kan. Jadi dia priority orang residen harganya pasti lebih murah. Betul. Iya. Dan kemarin kan banyak yang meragukan Qatar akan sukses menjadi penyelenggara. Sebelumnya juga banyak cerita Iya. Amerika kecewa, terus kemudian juga apa namanya banyak larangan di sana, ditambah lagi juga ada isu tentang apa namanya tuh tenaga kerja yang katanya harus apa ya harus digeber gitu kan. Kalau dari warga Qatar sendiri waktu itu gimana menyikapi dan mendengar kabar itu waktu itu? Sebelum kita bicara output
dari Piala Dunia ya, tapi sebelumnya itu bagaimana mendengar itu? Itu Like, kalau kehidupan sehari-hari iya, ya, makanya kehidupan saya lihat sehari-hari. normal-normal aja, tidak ada yang Oh, gitu. aneh-aneh. Dan itu semua berjalan sesuai program. Mungkin agak lambat karena masalah COVID, jadi agak pembangunannya agak tertunda sedikit ya, delay. Tapi kalau soal itu normal. Normal aja. Ya, normal. Berarti itu apa? Ada Itu mungkin dari itulah saya kurang paham lah. bisa aja kurang paham. Nggak apa-apa kali lah. Ya. Dari luar lah ya. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya. Ya aman-aman dan Tapi kalau yang saya memang lihat sendiri kan kondisinya semua bagus, Ya. luar biasa pegangannya, organisasinya juga bagus sekali dan unik karena satu 7 stadion itu kita dalam bisa satu kota. kita bisa nonton 3 pertandingan dalam satu hari. Iya, kita jadi umpamanya habis nonton Jerman Jepang, lanjut nonton Betul. Belgium Kanada. Cuman 30 menit. Iya, saya ngalamin juga itu. Pokoknya pakai alat transportasi tinggal pilih aja kan Masuk mau yang rame mana dan kan. itu memang disiapkan dari jauh hari. Oke. Dari saya datang 2011 itu memang itu target sepertinya goal salah satu tujuan mereka untuk supaya lebih Qatar tuh lebih dikenal, dan itu memang berhasil. Menurut saya Berhasilnya gimana? berhasil ya karena orang sekarang lebih dengan karena Piala Dunia ini kan hampir ditonton oleh seluruh penjuru dunia, jadi nama Qatar yang mungkin selama ini di bawah bayang-bayang Dubai kan orang sedikit Dubai ya. Dubai dan Doha kan beda tipis, cuma beda huruf lah. Iya. Jadi sekarang dengan adanya Piala Dunia kan, Naik. orang mulai tahu, Doha itu beda. Kadang mereka nanya, kerja di mana? Di Doha. Oh, di Dubai ya? Oh. Ada yang masih sering sama gitu lah. Beda negara. Bukan. Tapi dengan Piala Dunia kan orang Sama kayak orang ya. bilang Indonesia Bali gitu ya. Itu mah sama ya, Indonesia sama Bali. Itu maksudnya ada miss. Bali Jakarta. Ya, orang mikirnya sama. Tapi kan lah emang lebih seneng ke Dubai. Iya. Kalau Karena buat lebih rame, rame. iya. Tapi Karena sekarang besar. gimana? Sekarang Doha udah lebih rame? Doha rame. Doha lebih rame. Ada efek lah dari Ada Piala ya? Dunia. Bukan malah jadi kota mati lah, karena kan infrastrukturnya bagus banget dibikin tuh. Waktu saya datang juga kan banyak sekali gedung-gedung baru yang memang dibuat khusus Piala Dunia. Sekarang apakah masih ada? ditempati Masih, juga? karena ada prioritas mungkin untuk mereka mungkin merubah mungkin ke bisnis pariwisata mungkin. Itu kan mencontoh Dubai lah. Ya. Kan tidak ada Qatar ada resources untuk ini ya. Tapi dia tidak mungkin bertahan terus dengan itu ya. Ya. Harus dirubah. Jadi mulai dibangun lah prasarana infrastruktur segala macam. Oh, jadi udah dipikirkan ya. Soalnya kan banyak yang Mereka ada punya goal. banyak yang mengatakan kan, wah tapi ini setelah Piala Dunia terus diapain ini semua gitu? Atau emang karena duitnya nggak terbatas? Jangan salah. Itu nggak apa-apa. Qatar tuh kan siap bayarin klub main di situ. Nah makanya. Dulu jangan lupa Piala Liga bukan Liga final Liga Italia bukan Liga. Piala Super Italia. Itu kan dibayarin. Betul. Lazio sama Lazio Inter Milan lawan apa ya? Apa tuh? Napoli atau apa? Lupa. Supercopa. Ya Supercopa. Itu kan main di Qatar. Selama mereka siap bayar, main. Kan artinya fasilitasnya pasti dipakai. Karena mereka juga punya liga. Ada liga Qatar. Tapi isu besar waktu itu juga kan memang susah buat ngebir, buat ini. Ya, itu karena- bener nggak? Ya, kalau itu kita nggak bisa pungkiri. Gimana sih regulasi di sana untuk itu kan budaya, itu minuman kan, itu? Itu kan Qatar itu kan negara Islam. Jadi mereka harus patuhi Nggak ada sama sekali atau harus berizin? di mana Kalau di Qatar itu, kalau untuk katakanlah bukan yang pendatang, bukan yang penduduk asli ya. yang orang yang kalau Pekerja lah, misalnya pekerja, pekerja asing. pekerja yang non muslim Iya. ya harus punya izin. Gimana izinnya itu? Ya, Kayak ngurus SIM gitu? Ya saya harus punya izin untuk izin mereka siapin store untuk itu.
Tapi harus punya Saya pas kakak ngomong begini, saya langsung inget haya, keinget Piala punya, Dunia. iya, punya apa namanya? Punya license. Ah, ah. Dan itu ada standar gajinya. Nggak sembarang dikasih, kita harus minta. Umpamanya kayak saya harus minta di perusahaan saya. Nanti dikasih surat, kita bawa ke sana ngajuin untuk jadi member. Dapat jadi member. Member untuk, apa tuh? Member untuk liquid itu. Oh iya. Untuk boleh masuk itu store-nya besar. Syaratnya apa aja, Le? Gaji, Gaji, terus ada surat dari surat kelakuan baik dari RT RW. enggak Oh, dari perusahaan. Surat dari perusahaan. Ya, ada standar gajinya. Nanti dia approve atau enggak itu tergantung yang ini. Ngajuinnya ke Ngajuinnya, pemerintah. Ya itu di bawah, kalau nggak salah di bawah Qatar Airways. Itu KDC namanya, Qatar Distribution Company ya. Oke. Itu di bawah Qatar Airways. Jadi tapi itu untuk yang non Muslim. Kalau Muslim? Muslim nggak bakalan dikasih Sama sekali. sama sekali. Penduduk maupun Iya, pekerja. Iya. Karena itu sudah aturan, itu aturan agama. Itu kan negara Muslim, jadi memang harus dipatuhi lah. Iya. Kayaknya Kalau kemarin dilanggar apa di sana, Le? ada konsekuensinya. Pernah ada nggak yang? Aduh, kalau itu saya kurang tahu lah. Soalnya saya dengar kan tingkat kriminalnya kecil sekali. Kecil, ya. Penjara aja katanya Iya kecil, sedikit orangnya. sedikit. Kenapa, Le? Duitnya banyak sekali ya, Bang. Jadi Karena kalau penjara kan salah satu tempat paling aman kalau menurut saya di Qatar. di dunia. Ya maksudnya Qatar. Ya, salah satu tempat aman. Mobil rusak tinggalin aja, mobil bagus, mau Mercy apa Porsche atau apa, tinggalin aja di situ, nggak bakalan orang ambil. Kenapa? Takut karma? Ya, Atau emang semuanya punya? ya karena ini kan semua, jadi semuanya sudah diorganisir dengan baik lah, sistem online semua ya. Heeh. Jadi umpamanya mereka cukup masukin ID card, kata KTP lah. Mereka tahu tuh ya, rekeningnya berapa, punya mobil berapa. Jadi gitu? itu sistemnya bagus sekali. Ketahuan semua. Ketahuan, sistemnya bagus. Jadi kita nggak bisa jadi modern lah, canggih, sistemnya canggih. Dan apa ya? Mobil yang paling sering ditaruh-taruh gitu aja saya lihat Land Cruiser. Iya. Kalau rusak di situ nggak ada orang bakal ganggu. Tapi makanya tingkat kenyamanannya luar biasa. diderek no. Iya, cewek sendirian nyetir malam juga aman. Aman sekali. Malah katanya juga tingkat saya kalau penjara pun isinya lebih kepada perdata ya. Iya, mungkin. Bukan yang kriminal gitu ya. Iya. Oh jadi nyaman di situ ya? Nyaman. Nggak nyaman mungkin cuma kalau summer itu aja panas sih. Panas banget ya. Dan banyak yang nggak tahu juga ternyata di Desember mah dingin ya. Iya, dingin. Sampai Januari ya, Le? Pokoknya Oktober itu sudah kayak di Jakarta lah. Kalau November udah mulai dingin, pokoknya mulai hujan sedikit-sedikit. Desember, Januari itu udah lumayan. Sekarang panas nih, sekarang lumayan nih, 40-an lebih. Makanya lagi kesini. Iya, makanya libur. Kita hindari panas dulu. Dan ternyata mall banyak ya. Banyak sekali. Banyak banget mall. Karena Cuman orang harganya sama. dengan Jadi kalau kayak gini nih, belanja di Blok M sama belanja di Senayan City, ada beda. pasti beda harga lah. Orang kan lihat tempat. Nggak. Di sana nggak bisa. Starbucks aja pernah mereka nutup karena gara-gara cuma naikin harga sedikit. Itu ditutup loh, dikontrol sama pemerintah. Harus sama. Harus harganya sama. Jadi mau pergi mall bagus, mall jelek pasti harganya sama. Karena dikontrol terus. Jangankan harga barang. Pasar ikan itu didatangi loh, dicek sama mantri ya. Pasar ikan yang Iya, pasar ikan. bisa tawar-tawaran. Iya. Dicek ikannya tuh sehat apa enggak, layak jual apa enggak. Oh gitu. Ada petugasnya loh. Segitunya ya. Iya. Oh ini sudah. Terus kayak rumah makan. Kalau nggak bersih, ditutup dulu sementara, bersihkan dulu nih. Jadi bukan cuma pas Covid ya. Iya. Sebelum Semua. Covid juga pokoknya dicek harus bersih. Jadi tertib. Kalau kita tertib. Kita nyetir juga, kan banyak kamera ya. Juga harus hati-hati juga. Iya. Kita udah begitu belum ya di sini? Ya, perlu proses. Perlu proses ya. Karena Besar kali ya. negara kita terlalu besar. Kan Lai pernah bilang
2 hari atau 1 hari aja. Ya, Saya bisa ajak keliling. keliling satu Qatar. Ya karena negara kecil gampang diatur, sistemnya bisa apa? Kalau privilege warga di sana apa, Lek? Maksud saya apa semuanya terjamin hidupnya Ya. atau ada yang memang juga enggak ini tapi dapat bantuan dari pemerintah? Di sana kayak gimana sih? Kalau rata-rata, kalau mereka bilang ada istilah orang jadi tuan di negeri sendiri itu orang Qatar lah, orang asli. Kenapa? Itu. Lek sambil ini ya. Ya, mereka berkecukupan, lebih dari cukup. Ah. Iya. Karena jumlah penduduk mereka lebih banyak dari orang yang bekerja, lebih sedikit dari orang yang bekerja ke situ. Jadi ya mereka makmur lah. Kalau mau dibilang kategori mereka termasuk makmur. Tapi penduduk aslinya Iya, penduduk pekerja asli. juga. Ya mereka bekerja Maksudnya juga. mereka berwirausaha biasa atau bekerja, ada yang bisnis, ada yang di pemerintah. pesepak bolanya kaya-kaya nggak? Sepak bola. Atau udah kaya tapi jadi pesepak bola? Iya, ada. Iya, rata-rata mereka kaya semua. Oh jadi emang udah kaya? Iya, sudah kaya. Tapi jadi pesepak bola. Mungkin sepak bola jadi hobi aja. Iya. Liga di sana gimana kalau Qatar? Liga. Kan sekarang yang lagi gila-gilaan kan Liga Arab. Liga Qatar. Arab nih sebenarnya mau ngebales. Kalian klubnya kan cuma berapa ya? Saya tidak terlalu hafal tapi. Nah kan stadion kemarin banyak. Ya saya jarang pergi nonton kalau Liga Qatar. di Liga Qatar. Nggak ada hubungannya nggak karena Qatar berhasil membuat Piala Dunia yang bagus. Terus sekarang tetangga kan Liga Arab akhirnya juga datengin pemain-pemain untuk main di sana Bisa. gitu loh. Mungkin mereka punya target, kita tidak tahu ya. Mungkin Arab Saudi ingin mencalonkan diri lagi atau apa. Mungkin Banyakan mana duitnya Arab Saudi sama Qatar? kalau itu kan kalau dihitung berdasarkan GNP ya, Gross National Product, itu kan berdasarkan jumlah penduduk dan luas area. Ya. Itu Qatar masih nomor 1 kan, negara Oh iya. terkaya di dunia. Negara Terkaya di dunia. Qatar Iya, karena GNP-nya. sekecil itu. Iya, karena kan pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Pendapatan dari Nah, ya, nomor sumber satu- daya. Nomor 1, iya. Nomor Dari satu oil atau dari oil, kemudian petrochemical, banyak lah. kalau lainnya bidang Saya di migas. migas ya, Qatar Oil ya. Iya kata, ada lah. Oh iya ada Iya, ya pokoknya. Jadi kalau tidak salah ya, Qatar nomor 1, Luxembourg nomor Lainnya di kantor atau di Enggak, saya kerja di lapangan? pabrik. Oh di pabrik. Orang penduduk aslinya nggak ada ya di pabrik ya? Ada juga. Oh ada juga. Kalau ada ntar malah yang kita susah dong masuk yang sana. Tapi di sana tuh waktu mereka jalankan itu banyak orang Indonesia yang mereka bawa dari Aceh. Yang pertama kali jalanin apa namanya pabrik di sana itu orang-orang Indonesia lah. Orang-orang yang diambil untuk bantu STAR. Oke. Itu orang-orang dari Indonesia loh yang. Kenapa orang Indonesia? Ya karena kita punya pabrik yang sama di Aceh. Ada kan dua di Aceh, di Kalimantan, di Bontang. Oh jadi orang Indonesia banyak sana? Lumayan banyak. Ada komunitas-komunitas? Ada orang Indonesia kalau kemarin saya tanya sama Pak Dubes itu sekitar 20 ribuan ada lah. Lumayan lah, termasuk anak-anak. 20.000? Itu satu stadion juga lumayan. Iya, banyak. Terjamin semua hidupnya ya? Ya, Tapi kalau pendatang itu, anak sekolah gitu terjamin nggak? Atau dari kantor? Iya, dari kantor. Ada sekolah perusahaan. Ada sekolah perusahaan dibayarin, rumahnya difasilitasi semua. Jadi cuma ini aja. Mungkin kita beli mobil aja untuk nyetir atau kalau fasilitas semua ditanggung perusahaan. Oh ditanggung perusahaan semua ya? Berarti kalau pas datang ke sini kemarin gimana ngelihat kita sekarang? Ya, beda. Tapi kita nggak bisa Apple to apple? Ya, apple to apple karena kita ini kan banyak sekali populasinya sekarang. Tapi kan Kak Alex nih apa ya? Berarti kan Ricardo udah merekomendasikan. Terus saya juga sama Gary, sama Pak Wandi bahkan juga kita udah ketemu ya. Terus dibantu terus sama Lae juga. Kalau
ada juga yang nonton dari tayangan ini juga ntar mau ke Qatar, masih dibantu nggak sama Lai? Pasti. Ntar banyak loh. Kalau saya ada waktu saya bantu loh saya. Jangan, ada orang-orang Papua yang cuma transit. Kalau saya tahu pasti saya datangi lah. Mereka cerita. Kayak Boas, langsung aja saya langsung ke hotel. Jadi kaget. Ini ada orang Papua di sini. Padahal mungkin waktu itu cuma dari jauh-jauh aja lah. Belum kenal dekat lah. Iya. Jadi artinya welcome lah. Kalau dari Papua ada banyak juga di Qatar. Papua saya Ada komunitasnya juga. Saya kebetulan berdua aja, ada 2 orang. Oh, satu lagi Orang saya kayak asli. kenal deh. Iya. Bukan ini dia? Yang satu, oh ada 3, satu orang Satu Batak. kan yang- Satu orang Batak, tapi besar dari Papua. Iya. Ya, istrinya orang Papua. Ya. Terus yang Papua asli saya ada satu lagi. Dia lebih datang lebih awal. Oh, lebih awal. Iya, 2008. Jadi nanti kalau banyak saudara-saudara kita dari Papua datang ke sana, boleh. rumah ininya Iya, bisa lah. Kakak Alex dong ya. Bisa. Yang Kalau pertama kali ini sekedar jalan-jalan kan disinggahi. kecil. Heeh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa orang Papua suka banget sama bola? Ya, Dan jago-jago. kalau itu karena pertama mungkin karena bakat alam ya. Kalau orang Apa bakat alam tuh? bakat alam tuh karena Maksudnya begini. dia ditiup pas lahir, udah lu Bakat jago alam main tuh bola. karena ada kan yang lahir karena alam, ada yang karena dia dilatih, latih terus akhirnya jadi bagus. Karena ada yang alam memang Messi, kalau Ronaldo dilatih. Kayak Boas itu, contoh. Gimana, ya. Boas? Boas itu kan alam tuh, bakat alam kalau saya lah. Dulu zaman perserikatan ya. Kalau tidak salah tahun 84, 85, 86 tuh ada satu orang Papua yang bagus sekali, itu orangnya luar, tapi sudah almarhum, namanya Adolf Cabo, kalau tidak salah ya. Itu sampai Indonesia pernah sampai tinggal lawan Korea Selatan loh untuk lolos Piala Dunia 86 kalau tidak salah ya. Tapi kalah ya. Itu alam tuh. Nggak ada latihan-latihan. Mereka cuma main biasa gitu. Jadi aja. Jadi, apalagi kalau dilatih. Makanya kalau ada SSB. Ya, SSB banyak mungkin malah akan lebih bagus karena dari alam sudah ada, sudah tinggal siap pakai, siap dikembangkan aja lah. Dan akhirnya kan juga banyak yang merantau kan? Iya. Karena kan persaingan di sana juga Iya. juga ketat kan. Nah, Lai kan suka bola, ya kan. Terus dari Papua, temen juga sudah banyak gitu. Nggak mau terlibat dalam dunia sepak bola. Mau sih, mau sekali saya. Iya kan? Iya. Saya kalau Kepikirannya apa? Saya itu kan jadi begini, saya ada punya bapak satu lah, orang Aceh. Dia sudah lama kerja di sana dari tahun 96. Kerja dia cuma kumpul karena banyak orang Indonesia, orang Malaysia. Dia latih kecil biasa kayak SSB lah. Pas dia libur dikumpul. Itu kan produk-produknya salah satu yang bagus, yang ada satu anak Indonesia yang masuk timnas Qatar. Iya, tahu. Itu salah satu dari yang pembinaan itu. Bapak dari Aceh ini. Bapak Aceh ini ternyata ambil sertifikat. Itu kalau nggak salah di Belanda atau apa. Itu lebih sertifikat pelatihnya tuh lebih tinggi dari pelatih mungkin timnas SEA Games punya mungkin belum dapat ya kalau tidak salah apa. Pak Indra, Pak Indra mungkin belum dapat itu. dia kan Masih UEFA mungkin. Ini dapat dari Belanda terus pindah ke Swiss. Artinya kan dia bisa dapat dengan kepelatihan tuh kan tidak harus orang jadi pelatih bola. Jose Mourinho tuh kan bukan pemain bola, dia bisa jadi pelatih karena mungkin taktik. Jadi bisa sih. Saya pikir-pikir juga boleh juga kalau kita kursus karena dekat ada media untuk kita bisa Mau ambil kursus di sana apa di sini? Sana dong. Oh, di sana. Harus cari yang lebih tinggi dong. Oh, di sana dong. Yang bisa dijual kan? Iya. Oh, jadi ada rencana ya? Iya, saya lihat bagus juga nih kalau ambil tanya-tanya. Emang kalau lain ngelihat pertandingan bola sampai ke taktikalnya atau seneng aja nonton bola? Kan orang ada yang cukup senang. Harus kalau atau orang emang termasuk analisa. Oh, gini tadi gini. Iya, harus dong. Kalau orang suka bola harus bisa Kenapa menganalisa. Jerman gagal kemarin?
Jerman gagal, dia banyak masalah sebelum berangkat. Oke. Itu bukan taktik dong. Ya, itu kan secara Oke. itu politis lah. Ini politis dulu. Ya. Banyak apa masalah? Tapi kalau dari segi Jepang, Spanyol ya, Costa Rica Iya. ya. Ih, kok gua tiba-tiba apal ya? Ya, jadi Jerman kemarin mereka berangkatnya sudah ada isu lain lah. Kalau nonton Bundesliga tuh lihat kan ada di protes-protes lah itu dipajang, boykot lah apa segala macam kan. Itu kan sudah salah. Secara fisik pemain kan dia ini mau membela negara tapi ini apa warganya sendiri tidak terlalu respect lah kan. Kalau dari segi teknikal pelatihnya sih saya belum yakin karena dia kan cuma pelatih yang apa cuma kayak ketiban durian runtuh lah karena si Novik apa pelatih Wolfsburg sekarang Novak Siapa weh? Kovic siapa orang Kroasia itu. Ya, Niko Kovac. Ya. Dia kan dipecat. Ya. Dia kan jadi asisten naik kan. Tapi kan pemainnya bagus-bagus. Jadi dapat segalanya kan, dapat apa juara liga, kemudian Liga Champions juga ya. Ya. Sama klub World Club. Terus akhirnya jadi jadi timnas. artinya dia belum teruji. Oh, belum teruji. Dia belum teruji. Terus langsung dicomot jadi pelatih timnas. Siapa sih Nagelsmann ya? Kemarin siapa sih pelatihnya? Bukan ini si Kok sebelum iya yang si ini nih Hansi Flick. Hansi Flick. Iya, itu kan udah terlalu ini. Layak Kalau aja tidak kalau saya sih nggak pas. belum cocok. Nggak pas. Mungkin waktu itu dalam proses kali. Iya, dalam pertandingan itu sudah terbaca waktu lawan persahabatan lawan Oman. Itu kan cuma menang 1-0. Sebelum berangkat ke Qatar kan mampir di Oman. Itu kan cuma menang 1-0. Kan Jerman gitu. Itu pun nasib baik ke gol itu. Jadi saya sudah lihat nggak bisa nih. Betul aja. Emang Jerman yang layak tahu yang kayak gimana? Jerman yang bagus ya, Jerman yang 90-an punya. 90 sama Klinsmann. Iya, 2014 lah. Juara. 2002 juga termasuk bagus. Cuman waktu final Balak nggak ikut jadi ya. Keok sama Brasil kan. Itu aja. Nah, kalau Indonesia Indonesia kan Malaya juga kenal sama beberapa pemain tim nasional Indonesia nih, eranya. Apa? Indonesia harusnya lebih bagus. Karena kita punya suku yang begitu banyak. Dengan apa? Ciri khas masing-masing. Harusnya lebih bagus diambil per daerah yang terbaik. Cuma pembinaannya harus dari bawah. Karena sepak bola ini tidak cukup karena fisik tapi kan itu orang bagaimana mengatur makan, istirahat, kemudian menjaga kondisi fisik itu harus kuat. Klub-klub Eropa itu kan punya pelatih fisik, punya yang menu makannya tuh. Liverpool dia punya yang hari ini makannya apa Standar nih? gizi. Ya standar gizinya ada loh. Kok nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Indonesia kan boleh aja masuk aja ikan bakar, gimana mau ini. Itu yang mungkin belum dilihat. Itu harus dicoba lah. Aja punya, kemudian satu yang kurang mungkin disiplin ya. Kenapa? Kita orang Indonesia nggak disiplin. Kenapa? Ya, Misalnya? Iya, kita tidak disiplin. Misalnya deh. Ya, miras. Oke. Banyak yang suka miras. Main bola tapi suka miras. Mana ada orang berhasil kalau miras, kalau minuman keras. Main bola tapi minum, nggak bisa tuh. Ada. Itu berlawanan loh. Tapi pemain-pemain luar juga banyak yang ngebir. Iya, ngebir tuh karena waktu istirahat ya, dia lagi mungkin holiday off. Boleh lah, tapi tidak kayak kita nih kan. Habis main bola langsung ngebir. Mana ada fisik ini kan. Jadi Disiplinan. ya disiplin sih kadang. Bukan pemain bola aja di situ.
Apapun itu. Apapun orang itu kurang disiplin. Apapun. Kita kurang disiplin. Bisa Kita bilang, pintar. bisa bilang itu kenapa, Le? Ada Kita- pembandingnya. Iya, kita pintar tapi kalau tidak disiplin, tidak ada gunanya. Kita pintar tapi kalau tidak Tidak disiplin disiplin, nggak ada gunanya. iya. Contoh kecil aja nggak mesti di bola. Perbedaan Eh, kebiasaan di Qatar dengan di sini yang menunjukkan tingkat disiplin yang berbeda. Saya dulu di sini kalau naik motor, mobil, lampu merah ya, tidak ada, nerobos. Iya. Di sana saya nggak bisa. Kalau saya nerobos saya bayar hampir 20 juta. Nerobos lampu merah. ketahuan? Kalau ketangkap Kamera. kamera. Ataupun saya ngebut 120, Speed. batasnya speed kan 120. Ternyata 140 kena itu, kan kena tuh 500 rial. 500 rial itu sekitar 2 juta. Harus bayar itu. Kalau tidak nanti begitu kita di sana kan kita ganti plat nomor itu, Iya. STNK Perpanjang. itu, perpanjang itu setahun sekali. Harus dibayar dulu baru diganti tuh. Bayar semua tuh pelanggaran denda-denda. Nah itu buat jadi disiplin. Jadi ada lampu merah mau Buat ada jadi mobil. disiplin apa buat jadi takut? Ya kalau kita takut jadi disiplin. Oh, iya. Iya. Kemudian masalah kerja, Gimana? on time, harus datang on time. Karena kalau nggak on time bisa. Ya, di ini ada sanksinya. Tuh dengerin ya, woi semua dengerin tuh. Ya, kita ada aturan. Kita orang Indonesia ada aturan. Ada aturan. Tapi nggak pernah mau melaksanakan aturan itu. Itu masalahnya. Makanya saya bilang tidak disiplin. Kalau di sana Aturannya banyak, sudah bagus nih yang Indonesia buat, pemerintah buat. pelaksanaannya. Pelaksanaannya masih kurang ini bagus. Tidak tegas. Kalau di sana telat kerja juga tegas. Oh, dapat peringatan. Surat Ya, peringatan. iya, sudah peringatan. Lambat masuk. Kalau dia misalnya telat karena beresin motor, Kak Alex, itu di sana ada alasan nggak itu? Apa dia gimana itu? Itu Kalau kan itu urusan pribadi sebenarnya. Iya. Bukan urusan saya tuh. Iya. Kerja-kerjalah. Nggak ada alasan, Kecuali pesan keluarga. Oh, Istri sakit, boleh ditelepon. jadi mending Itu- alasannya iya, itu aja iya, ya. iya. Gak usah bilang motor dong. Iya. Misalnya mau menikah itu urusan keluarga. Ya itu urusan pribadi loh. Soalnya Nikah. misalnya dia mau fitting baju karena dia mau nikah itu diizinin nggak? Enggak lah. Nggak diizinin ya? Iya. Oh. Itu kan lain. Iya. Makasih ya Kakak Alex supaya yang Jadi itu memang disiplin lah ya. Disiplin, Ya ya. kita memang ada budaya yang harus kita rubah pelan-pelan. ya. Kita nih sudah turun-temurun dengan budaya yang sudahlah. Dan soalnya kan Budaya yang tidak gini Kakak Alex disiplin. ngomong begini karena selain nonton bola keliling-keliling juga suka sama istri keliling dunia ya. Iya, suka jalan-jalan. Setiap holiday atau liburan, apa iya. maunya mengarungi dunia. Iya, coba lihat-lihat. Jadi Sehingga bisa lihat banyak. ya saya punya satu cerita waktu di Milan lah. Milan, Gaya banget iya, tuh ceritanya iya. di Milan. Kita mau nyebrang zebra cross tuh. Karena udah ada mobil kan. Sudah jalan aja. Tapi kan lihat orang-orang ini masih tunggu kan. Orangnya diam. Meskipun lampu Iya, merah tapi kita menyeberang karena nggak ada kendaraan tapi malu kan. Saya bilang, itu orang aja masih nunggu sampai lampu hijau kan. Akhirnya kita nunggu. Itu kan contoh simpel. Mereka ikut aturan. Meskipun ada peluang untuk mereka langgar. Iya. Tapi mereka tahan. Inilah budaya yang tidak dimiliki orang kita. Ada yang Ada. semua tidak punya, tapi ada. Kalau di sini kebalik. Kebalik, Di sini justru udah hijau buat orang nyebrang, tapi mobil tetap lanjut. Iya. Kayaknya nggak terbiasa untuk ada lampu penyeberang jalan. Di sini emang terbiasanya untuk 50-50. Ah, Nah, yang mana yang waktunya nyebrang, mana yang jalan, dia iya. nggak jalan. Jadi mental. Mental. Ya, kita kembali ke mental. Ada mental kita yang terbawa turun-temurun. Kita jaga malah yang jelek-jelek itu kita jaga terus. Tidak mau dirubah kan? Kemarin Pak Jokowi juga bilang gitu. Kita harus revolusi mental. Karena memang betul apa yang mental kita ini masih belum siap lah. Nah, saya mau nanya gini, Lae. Kan Lae bukan Muslim ya, Iya, tapi kan di negara Muslim. iya. Itu bagaimana di sana? Di sana lebih luar biasa lah. Saya
menghargai sekali pemerintah Qatar. Itu kan negara muslim, tapi kita disiapin fasilitas sama raja loh. Dibangun satu fasilitas apa namanya religion complex untuk kita lakukan Ibadah. karena rajanya tahu banyak ekspat yang non muslim. Jadi cuman kita di sana kan kerjanya kan dari hari Minggu sampai hari Kamis. Ini nih. Ya, Kerjanya justru Minggu sampai Kamis. Nah, weekendnya tuh hari Jumat Sabtu itu weekend. Weekendnya Jumat Sabtu. Nah, jadi kita gerejanya tuh Jumat sore biasa. Kita tunggu hari libur. Oh, bukan hari Minggu. Enggak hari Minggu. Jadi bareng dong. Hari Minggu kan hari kerja. Sama yang apa maksudnya? Sama saudara-saudara yang muslim Ya, juga yang kan muslim. hari Jumat. Ya, yang muslim. Oh, jadi bareng. Bareng. Jadi kita Kenapa nggak di sini nggak dibarengin aja ya kita sama-sama Jumat? Jadi iya. Jadi kita kan kerja Minggu sampai Ngomong Kamis. sembarangan aja Minggu gua. sampai Kamis. Minggu sampai Kamis. Jadi gerejanya Jumat sore. Karena gereja kan banyak dari India, dari Gerejanya ada yang bahasa Arab Afrika. nggak sih? Le? Aduh, kalau bahasa Arab saya nggak pernah ini. Nggak tahu ya? Rata-rata kita pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Ya, Inggris. ada dari Makedonia, dari Cyprus. Tapi berarti Indonesia pun ada. kemajemukan di sana tentram, aman, toleransi. dong? Iya, kita masuk di Yang bener lah, jangan. Ya, tidak, aman. Bener. Yakin saya, aman sekali. Lu bukan promosi Qatar loh. Nggak promosi Qatar. Soalnya dari tadi kayaknya Tapi bagus Qatar, dulu. perasaan saya enak lah. Memang Qatar bagus. Kalau nggak bagus sudah saya pulang sudah. Nyaman. Jadi melatih kita disiplin itu loh. Itu yang saya ambil tuh disiplinnya tuh makin inilah. Ikut aturan. Saya kan pernah ngomong sama Pak Wandi kan pernah nanya tuh. Ya. Apa yang dapat di sini? Saya lebih disiplin. Ya. Karena jiwa kita suka rebel ya. Kalau kita ini suka orang bisa kok ngapain kita sukanya melanggar gitu. Padahal aturan kita tuh nggak jauh beda sama mereka, sama loh. Aturannya tuh sama, cuma yang saya bilang kembali ke mental kita masih mental ini belum berkembang dan nanti orang bilang orang dari Papua, mungkin dari Papua agak ke ini, Jawa mungkin lebih agak sedikit ini. Tapi kalau di Gaung rata-rata sama lah, nggak beda-beda jauh. Kembali ke orangnya. Iya, kembali ke orangnya. Bukan labeling. Jadi dia itu orang mana. itu bisa terbentuk karena kebiasaan. Biasa. Kita kan sudah turun-temurun mempertahankan budaya yang begini puluhan tahun. Dirubah dalam sekejap mungkin susah. Saya perlu waktu untuk merubah tuh. Di sana, nggak boleh ini merokok, bukan tempat rokok, jangan rokok loh. Nggak boleh. Iya, nanti ini bukan tempat rokok, nggak boleh rokok sini. Terus kita nggak boleh jualan dorong gerobak tanpa izin loh. Harus punya izin baru bisa jualan. Kemudian parkir mobil nggak usah sembarang. Kalau bukan tempat parkir jangan di pinggir jalan, bawa jalan diparkir nggak bisa. Langsung datang polisi itu kasih surat denda, ngeludah dari dalam mobil. Kalau ketangkap bayar itu 200 rial, 800.000. Apalagi ngeludahin muka orang. Iya, ya. enggak, itu dia. Itu lebih bahaya lagi. Jadi artinya ada aturan yang memang mereka ikuti, taati. Ya, taati. Jadi karena semakin lama makin terbiasa. Saya pulang kan jadi rasa nggak nyaman sebenarnya, takut. Ada copet lah, ada inilah. Padahal ini tempat saya sendiri loh. Saya dengar-dengar Piala Dunia kemarin katanya zero kriminal. Zero kriminal. Bener ya? Apa cuma kampanye? Tidak ada zero Panitia kriminal. aja? Tidak ada apa-apa, tidak ada pelanggaran apa-apa, tidak ada yang fatal, kosong. Karena ada polling dari FIFA kan untuk pilih apa Qatar jadi Piala Dunia salah satu Piala Dunia terbaik. Sepanjang inilah kayaknya. Saya sih kalau lihat dari jarak yang bisa ditempuh 3 stadion dalam satu hari bisa nonton semua. Terus betul merasa aman, merasa nyaman. Gary aja sempat nunggu di depan stadion kan, tiduran bawa termos, termos yang endorsan, aman termosnya. Ya. Terus juga fasilitas ada yang kurang, mereka bikin yang saya nginep di kontainer-kontainer sampai di kapal pesiar gitu ya. Artinya ternyata mereka mampu untuk membalikan kekhawatiran orang-orang. Tapi banyak yang bilang juga gini lah, ya iyalah mereka mah
duitnya ada, bisa bikin apapun itu. Tapi kan ada juga yang memang punya duit tapi nggak mau melakukan itu kan ada juga. Iya. Tapi kan ya memang ini ketolong dengan apa ya, kekayaan negara mereka juga kan. Itu jubah yang dikasih ke Messi pas terakhir di final itu curiga saya emas beneran itu. Iya, itu kan udah pakaian. Itu kerajaan ya? Kerajaan itu. Oh, Khusus dipakai khusus. Dan yang yang ada pakai warna coklat itu khusus. Yang dipakai Messi kan? Iya, yang saya tahu tuh, saya pernah ngikutin ada teman kerjalah orang sana nikah. Itu bapaknya dia harus pakai baju itu khusus itu untuk acara-acara khusus spesial. Baru mereka pakai yang warna coklat itu. Kalau yang normal-normal itu biasa tuh putih. Jadi Itu penghargaan luar biasa kalau menurut saya. Kalau orang protes itu salah. Karena itu mereka budaya yang tinggi itu untuk orang yang spesial. Ya, itu luar biasa. dan mereka maksud saya gini, itu Messi Kayak kalau abang pergi ke Papua dikasih yang ini itu yang ada burung penghargaan. cendrawasih, itu berarti mereka menghormati loh. Iya, sama lah. Dan ini diberikan oleh Raja lagi. raja kepada Messi. Iya. Yang kadang kalau di sini kan suka ada kontroversi kan. Itu kan orang asing. Iya. Apa ininya penuh coretan lagi di tangannya apa. Tapi ya ternyata Iyalah. itu dalam final kemarin bisa kita lihat itu diberikan kepada Messi. Luar biasa. Luar biasa ya. Wah, jadi saya mau ke Qatar lagi nih. Nggak boleh. Bulan Januari. Nah, kita makan itu Iya. apa? Lawan Indonesia kan? Makan itu apa? Kita supporter Indonesia harus bawa baju banyak-banyak. Nah, makan apa itu, Nek? Jadi orang Indonesia di sana sudah ready. Hah? Makan yang gede itu? Afgan brother. Afghan Brothers, ya kan? Nah, lah ini kan kita mau bulan Januari ada acara lagi di Qatar. Iya. Ya kan? Nah, penonton kita kan juga udah dengar cerita ini mungkin banyak yang pengen tahu kan. Iya. Kira-kira tuh habis berapa kita kalau ke Qatar? Di luar tiket lah, di luar tiket pertandingan ya. Kan pesawat, Iya. tips-tipsnya. Carinya berarti misalnya jauh-jauh hari, Iya. harga paling bagus berapa gitu-gitu Iya. lah. Kalau di sana hotelnya memang rata-rata Kan segitu. belum ada promo pertandingan Piala Belum Asia. belum Ya, ada. kita aja, Iya. kita kesadaran sendiri aja Iya. supaya penonton Indonesia Iya. banyak ke sana Iya. dan ada warung bakso. Iya, banyak. Makan Indonesia banyak. Kita makan telur dadar sama itu kan satu set traktir semua. Banyak sekali. Set traktir semua minta foto Sana- sama Kakak Ale. Iya, di sana ada rumah makan sentral, POB itu punya orang Indonesia. Ada Jadi berapa biasanya lah? berapa tiket paling murah ke Qatar, Le? Yang rata-rata lah. Tiket pesawat. Pesawat. Pesawat kalau kita beli jauh hari. Iya, jauh hari. Jauh hari itu bisa 3.500 rial pulang pergi. Oke, berarti Itu kalau saya itu standar saya beli dari sana loh. Saya nggak Bukan tahu dari kalau sini. dari Jakarta ke sana. Sekarang kalau kursnya 4 ribuan, 4.000 12 juta lah. Tapi kalau umpamanya dari sini bisa dapat murah kok. peak season, kayak sekarang nih 4.000 nih, 4.000. Karena ini hari libur. Di sana libur nih. Orang pada pulang kan summer. Summer, ya. Orang pada itu tiketnya langsung jadi 4.000, 4.500. Kadang sudah 5.000 sampai 20 juta. Ya. Ah, Berarti nyiapin lah 10 sampai 12 lah tiket. jadi kalau Hotel umpamanya belinya ini kan bolanya nanti bulan Januari. Kalau belinya bulan November, Desember masih bisa dapat murah. Kalau belinya akhir-akhir Desember, Januari pasti mahal itu. Karena mereka tahu orang ini pasti mau datang nonton bola. Pasti maskapainya kasih naik harga kan. Tapi ada alternatif lain bisa. Kapal pakai- laut? Enggak. Kapal laut sampai hari raya. Jadi itu kan bisa lewat Emirates, bisa naik Emirates. Harus transit. Biasa yang transit pasti Lebih murah. Di Dubai atau Etihad atau paling bagus juga Oman Air. Bisa ke Muscat dulu, nanti Muscat ke Doha. Kemudian ada India punya juga kalau India, nggak salah ya. Terus penginapan mahal nggak? Penginapan Atau nanti ada kontainer-kontainer lagi? mungkin. Itu Kan saya belum masih tahu. ada kontainer yang belum dibuang, Itu saya belum tahu. Penginapan itu mungkin standar lah di sana memang ya hidup tinggi. Jadi 300-an, 500 rial. Tapi ada Airbnb udah ada juga. Iya, ada. Makan sekali makan berapa, Le?
kita makan standar Indonesia lah, rumah makan Indonesia ya. Kalau biasa di satu rumah makan yang kita pernah pergi itu 25 kata rial, 120 ribu lah. Sekali makan. Sekali makan. Ya udah sekali makan aja lah penonton bola kan. Tapi besok makan lagi kalau Itu nggak. 25 rial itu kan sekitar Ntar mau makan 90. lagi. Ya. Kalau 30 berarti kan sekitar ya 120. Ya ntar kita kalau mau makan lagi telepon Kakak Alex. Nah, boleh, kita boleh kemah, Iya kan? kita bisa bakar-bakar. Bisa kan? Memang standar hidupnya begitu. Iya kan? Ya ada yang 50, yang lain itu rumah makan Indonesia. Jadi kira-kira bawalah 15 sampai 20 juta ya. Habisnya 15 sampai 20 lah. ya. Iya, untuk makan lah. Iya. Enggak, maksudnya untuk nanti kalau kita berangkat ke sana kan pesawat 10 sampai 12 juta. Iya. Nginep-nginep sama makan yang hemat-hemat, bawalah berarti 15 sampai 20 juta lah modalnya ya. Iya. Untuk nonton Indonesia Jadi ya. 30 lah. Ya, jangan Tiket, lah. maksudnya tiket kan? Iya, Tiket kan? Jangan 30 lah. Tiket kan Mahal. 12, tambah 10 juta lah. Penginapan segala macam ya 30 lah. 30 ya? Waduh 30 ntar banyak yang nggak berangkat le. 20 lah Iya, kurang-kurangnya boleh. nanti telepon lain lah. Boleh. Sama nebeng-nebeng di kedutaan. Ada kan kedutaan kita? Ada. Ya kan? Minum dulu Le. Minum dulu. Le. Iya. Langsung kepikir, aduh ya ke rumah gua banyak banget ini. Kayaknya mantap nih. Wis. Promosi. Iya. Ini kalau Pak Wandi nonton. Langsung banyak yang mau. Ini kalau Pak Wandi nonton nanti aku dikontrak. Langsung banyak yang mau ngontek langsung minum. Waduh, gua besok nampungin berapa orang? Ada. Berarti bawa banyak makanan dari sini Jadi aja lah gitu sekarang. lah. Ya, jadi apa makanan memang mahal. Memang mahal. Memang standar sana ya. Kita belanja juga ya harus pandai-pandai lah. Cuman kalau yang murah di sana, kalau saya sih mobil yang murah. Sana mobil murah. Bahan bakar? Bahan bakar murah. Bahan bakar 2 rial berapa ya? Jadi itu yang apa? 95. Ya, 98. Yang Turbo. Iya. Apa kita di sana bilang super. Super ya. Super itu yang tertinggi. Super. Kan cuma ada 2 aja di sana. Super sama Garpit. 98 sama 98 sama 97. Oh. 97 2,3 kan. Jadi sekitar 9.000 apa? Kirain super sama gudang garam. 9.000 apa 10.000 lah. Oh, harganya. Iya. Iyalah orang yang punya minyak. Kan orangnya sedikit yang pakai. Ya, berarti Kita mencukupi 200 berapa juta jiwa itu kan susah. ya dan ada 20 ribu orang Indonesia lah, banyak juga lah yang bisa ditumpangin. Kalau pas ke sana, Iya. ya kan? Kayaknya banyak. Bisa kan? Ada komunitasnya di sana. Bisa. Sama bisa Kakak Alex ini aktif di TikTok. Iya, Ya? TikTok. Apa TikToknya? Iya, Papua di Qatar. Oh. TikTok iseng-iseng jalan-jalan. Kan nama akunnya jadi itu? Iya. Ganti? Papua di Qatar. Ganti? Iya, ganti. Diganti. Gonta-ganti. Papua di Qatar. Iya. Itu akun TikTok. Kalau YouTube-nya sudah tidak stop. Nggak ini. Kenapa? Udah malas. Nggak ada waktu untuk edit-edit. Kalau Dulu TikTok kan sering. Iya. Pulang kerja capek kan, sudah mau edit. Dulu kan suka jalan-jalan tuh bikin video. Lama-lama nyerah sudah. Nyerah ya? TikTok aja kan cuma 1 menit bisa. Iya betul. Papua di Qatar. Iya. Isinya apa itu? Isinya perjalanan, pokoknya Malah kerjaan nggak ya? enggak. Enggak. Kerjaan kan dilarang. Itu kan alat vital ya. Alat vital, Iya. alat vital Alat negara. negara. Iya. Jadi- Kirain alat vital pembesar. Jadi itu apa? Alat vital pembesar kan ada kan? Bungkus itu. itu tanya Daun bungkus. tanya Ruben aja. Tapi biasanya daun bungkus itu untuk pendatang ya. Iya. Ya kakak ya. Kalau warga lokal mah nggak perlu ya. Udah alami. Rusak ini. Rusak. Ntar dulu, minum dulu gue bener keselak. Ini. Kakak Alex, makasih udah mampir. Maaf, aku Sama-sama. nggak bisa menjamu seperti waktu kami di Qatar karena Datang ke sini sudah senang. ada lah. kegiatan juga, tapi kami senang sekali kakak Iya. Alex bisa mampir di sini dan semoga Senang. sama kakak nanti sama nyonya juga Iya.
apa menikmati. Iya. Udah berapa kota? Jakarta, Kemarin Salatiga, Jogja. Ya, Jogja, Magelang, ke Dieng. Bawa mobil terus semua ya? Ya, ke Dieng yang enak dingin. Enak ya, dingin ya. Baru nanti mau ke Papua ya? Ya, ke Dieng Salatiga. Ya, nanti besok ke Papua. Papua balik lagi. Iya, liburan dulu sama orang tua. Ya. Kan di sana nggak bisa makan babi kan? Iya. Kalau di sini Oh, bisa ada, kan? di sana ada. Lah, memang bisa? Ada di toko yang saya bilang. Nah, itu kan ada. haram. Ada dijual, kan yang non muslim boleh beli. Oh, sama kayak minuman itu. Dua ini berarti dua surat berbeda. Iya, cuman kita jarang makan dah. Ya, lagian juga kan. Dagingnya nggak enak karena dari Nepal. Oh, di sini lebih enak. Ya. Udah makan? Di mana? Sudah. Di Lapo. Ini ada oleh-oleh dari Pak Wandi juga. Iya. Baik, ini ada oleh-oleh dari Pak Wandi. Aduh. Sebagai salah satu pemegang pemilik dari klub di Inggris, Tranmere Rovers. Aduh. Ini Pak Wandi titip salam karena belum sempat ketemu. Terima kasih. Boleh di Aduh. ya. Ini luar Dia. biasa. Jadi nanti kalau ke Inggris jangan lupa main ke Tranmere Rovers. Iya. Itu dia, betul sekali. Divisi Di League 2. League 2. Itu ya. Championship ya. Iya, di bawahnya, masih Iya. di bawahnya. Tapi pelan-pelan kita akan seperti ini sama seperti Luton. Iya. Luton Luton dalam tahun. 9 tahun akhirnya bisa di Premier League. Pasti Jadi itu. Kak Pasti. Alex terima kasih Sama-sama. sudah datang dan sudah mampir dan sudah terus baik sama kita semua Jebret Oh, Media. pasti. Terima kasih. Jangan lupa juga follow Papua di Qatar. Iya. TikToknya. Wah, ini luar biasa baju nih ya. Iya dong. Ini kan produk Indonesia nih. Produk Indonesia. Cuma jarang didapat di Indonesia kan? Jarang Ya, pasti di luar. di luar dapat. Yang bagus pasti dijual di Yang luar. bagus di luar. Ya, yang jelek-jelek di Indonesia. Itu dulu. Itu dulu. Nah, itulah Indonesia. Berarti lah harus pergi ke Sarinah. Iya. Sekarang produk-produk Mills. premiumnya desainer Indonesia ada di Sarinah. Oke. Mantap sekali. Oke, demikian ya Jebret Talks untuk Oke, terima kasih banyak. Jebret Tim untuk Jebret Talks kali ini bersama dengan Kakak Alex yang datang dari Qatar. Jangan lupa kalau bulan Januari mau Ke Qatar? Qatar Piala Asia ya bisa kontak. bisa kontak. Diapain? Bakal dibantu emang. Bahasa dibantu. Kalau bisa dibantu pasti Ya, dibantu. lah. tapi ada nggak sih terakhir? Ada nggak sih yang akhirnya datang malah ngerepotin gitu? Enggak. Malah nyusahin gitu? Kita senang. Oh senang. Kita senang karena ada orang yang datang kan. Umpamanya kita makan lah di mana-mana ketemu. Lihat dia ngomong bahasa Indonesia sudah senang langsung tegur. Dari Indonesia ya. Itu kan suatu Happy. mereka malah kayak saya nih. Ya. Kan banyak nggak tahu saya orang Indonesia. Oh. Disangkanya dari Oman. Begitu saya ngomong pakai bahasa Indonesia, loh, Bapak bisa ngomong bahasa Indonesia? Saya bilang, iya memang saya orang Indonesia. Ya, jadi gitulah. Ya, yang penting abang, yang penting lah datang udah ngomong Indonesia nggak tiba-tiba bilang ini. Iya. Saya mau berdoa buat saudara. Iya. Demikian acara Jebret Talks kali ini bersama dengan Kakak Alex. Kita ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, inilah